Jai. Kok bareng-bareng sih? Gara-gara nonton hati kan nih. Ya, balik lagi. Hai, habis dari toilet tadi. Enggak, tapi kita ini di segmen ini kita lebih bahas ke Apa? orang bunuh diri itu ya. Gue kayak orang Lebih ke bunuh diri atau kita menghancurin. membahas, memisuhi, mengkritik atau sesuatu yang sedang booming akhir-akhir ini. lebih ke Ya. asmara ya, percintaan. Ya, yang kalian tahu kan itu kayak sekarang di Medan kan lagi ada yang bunuh diri karena Pusing. ya diputusi pacar, dia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Wah, itu aduh, Sama yang di daerah mana tuh? Pulau Jawa ya? Daerah mana? emang ada. Di Pulau Yang itu Jawa. dia istrinya diselingkuhin. Ya tadi lu cerita. Itu di mana? Oh. Jawa kan? Bukan? Itu di mana? Kurang tahu sih. Saya taunya di Instagram doang. Pokoknya ada orang jadi istrinya selingkuh, dia ngancurin rumah itu. Iya. Itu udah wow, luar lah kalau apa kayak gitu. Tapi ya macam-macam sih. Ya kalau Kenapa orang bisa begitu? kurang tahu sih, nggak pernah sampai segitu. Nah, kita nggak tahu. Cuman kan kalau untuk bunuh diri aja itu butuh keberanian juga loh dia untuk bunuh diri juga loh. Iya. Nah, saking depresinya itu kenapa dia sampai memunculkan dia berani untuk bunuh diri juga? Titik depresi yang sampai orang buat sampai berniat untuk bunuh dirinya itu sampai setitik apa itu depresi dia itu? Mungkin yang kasus ini dia lagi bersender kan, halu-halu terpleset ya. Mungkin. Berarti Ada itu kecelakaan CCTV dong. nggak? Ada CCTV ya? Nggak ada ya? Untuk CCTV sih nggak Belum ada, ada, sih, dikasih belum lihat. ada Tapi kata kayaknya. orang melompat ya. Iya, dia katanya berlompat Di sendiri. videonya orang bilang dia lihat dia lompat atau memang udah di bawah. Udah Di bawah. pas di video ya udah Udah langsung di di bawah. bawah dia. Nah, dan dia pun kayaknya sengaja nggak bawa identitas dia sih. Udah dompet. direncanakan dia dong. Ya, Bro. berarti dari awal dia udah memang rencana untuk bunuh diri. Berasumsi. Namanya dia depresi, jadi nggak mungkin dia ngingat dompetku lagi, HP. Dia kan mau refreshing. Ya biasa Depresi kok kalau bunuh diri? Kan kayak cerita aku bilang tadi, kepleset dia mungkin atau apa. Tapi Aduh, emang sampai kalau- juga ya. ciri-ciri orang yang mau bunuh diri itu pasti bakalan kayak langsung lupa akan sesuatu, kayak semua pengen ditinggalkannya itu, makanya dia nggak akan bawa apa-apa kalau dia memang niat untuk bunuh diri. Biasa sih gitu. Oh, berarti dia udah memang terniatkan dong. Iya. Nah, ini ada lagi kejadian yang aku dapat tadi pagi ya. Orang tuanya orang tuanya bunuh diri, ninggalin surat, bilang kalau nggak salah dia ninggalin surat untuk anak sulungnya ya. Jaga adikmu ya, di 28 ya duit katanya. Terus Gitu loh. Kan orang tua bunuh diri tapi ninggalin anaknya. Maksudnya kayak kenapa gitu? iya. Kenapa? Lu bunuh diri ninggalin duit cuma satu dompet gitu doang. Harusnya dia kalau sayang sama anaknya, ya udah dia tetap hidup, tetap ngurusin gitu. Iya sih. Berarti kan dia kayak nggak ninggalin. Nggak, kadang ada yang gimana ya? Kadang ada yang bilang kadang kita nih dengar depresi dari kawan, aku sampai ini loh, stres sekali gara-gara ini. Terus kita bilang, alah cuman gitu aja kok, aku lebih Stres sama depresi beda loh. Nggak, maksudnya dia depresinya itu ya stres karena Bukan depresi, berarti stres aja kayak banyak nggak, pikiran. tapi dia mau bunuh diri. Berani dia. Ya itu gimana ya, ada juga seret ya aku pengen bunuh diri lo katanya. Tapi itu Di menurut pansos. ya menurut kita mungkin lebay, cuman kadang ada yang bilang jangan digituin, nanti mungkin aja bisa jadi katanya. Yes. Nah, kan kita nggak tahu masalah dia apa. Tiap orang kan punya masalah masing-masing yang kita anggap sepele aja bahkan bisa jadi apa. Ya, kadang-kadang bahaya sih orang yang udah pernah napas stres itu, kalau kita pancing-pancing berakhir depresi, bisa bunuh diri sih. Kita nggak tahu. Iya. Aku baru sadar ya juga ya, nggak boleh kayak gitu. Alah kau gitu aja pun gitu, jangan kayak gitu harus. Ya, nggak semua orang bisa kayak ya kalian memang bercanda, tapi kan orang mikir tetap Gimana ya? hatinya itu kena bener-bener itu. tertekan kali. Iya, cuma kita nggak tahu tekanannya Bercandain itu lagi apa. ya, lah, bunuh ya udah lompat gitu. Kan ada anak sering kayak gitu kan. Ya, itu berarti kan kembali ke mental dia kan, mental dia itu nggak siap menerima kayak gitu kan. Tapi rata-rata yang bunuh diri kalau misalnya anak muda, generasi sekarang kali. Nggak, bilang lu belum tahu dunia, lu belum tahu apa-apa. Cuman lu itu udah kena pressure-nya itu ngeri kali. Ya pasti kalau nggak tahan bunuh diri dong.
Tapi kalau lu udah biasa, pelan-pelan lu pressure-nya datang, itu kan jadi kuat, lu bakalan tahan dan nggak akan bunuh diri dong. Tapi ada yang datang pressure dia jadi badung. Badung apa badung? Badung apa? Badung masa? Jadi bandel, anak nakal, berandalan, badung. Nggak tahu arti badung. Itu badung. Jadi preman, bandel gitu ya, nyabu. Ya. Ya itu macam-macam depresi juga lah itu. Tipe depresi beda sih. Mungkin ada depresi yang takut mati kan. Ya mungkin ini nggak tahu, bahkan kalau kayak gitu mungkin bisa menginikan ya. Kita nggak tahu sih, nggak pernah. Dia nggak ada channel. Makanya tuh aku ada kawan ya udah lah. Ya itu sih. Kayaknya karena mentalnya nggak kuat juga, karena tahu umurnya 17 juga tuh, cukup muda juga. Masih SMA loh. Tapi dia udah kuliah. Masih semester 1 itu kan. Oh, berarti dia tercepat 1-2 tahun. Bisa semester jadi, 1 lah. Karena zaman sekarang cepet. Iya. Ya itu kan, berarti dia mungkin belum siap kena tekanan itu. Jadi dia ya. Tapi yang dari saya baca sih memang pengakuan dari orang tua dia Anak baik-baik. Dia anaknya tuh baik-baik sih. Dia pun kayak nggak pernah ada masalah lah kayak melawan orang tua, atau orangnya memang baik sih. Mungkin ya karena dia mungkin memendam sendiri ya. Karena kan kalau kita memang lagi stres atau depresi, kita putus pacar kan mungkin kita bisa sharing sama teman. Mungkin dia karena kita nggak sharing-sharing sama teman atau gimana, makanya dia jadi kayak depresi gitu ya. Dipendam. Ya, Tergantung orang juga sih kayaknya. Aku pada masa cuma cerita-cerita. Ya aku juga enggak, cuman ya kadang kalau ngumpul kan di mana saat yang tepat kita kadang cerita. Tapi lebih bagusnya sih kalau kita memang udah penat kali, itu kita sharing aja sih bagusan. Karena dengan sharing aja kita bisa membantu sedikit depresi kita itu agak turun sih. Aku percaya nggak percaya? Iya sih. Aku dulu gitu Pak. Karena mikir kan, itu apa cerita-cerita kayak gini kan, jadi tahu orang kelemahan kita apa gitu. Aku dulu berpikir gitu tuh waktu masih muda tuh. Jadi udah tua sekarang. Ya beda-beda 5 tahun lah. Dia berpikirnya gitu, nanti terlihat lemah gitu-gitu. Cuman dia ditahan-tahan kan, itu apa ya ceritanya? Karena menurutku karena lingkungan kita menganggap depresi itu bukan penyakit sih. Jadi makanya hal itu bisa terjadi. Ya mungkin banyak yang anggap enteng depresi enteng. itu sih. Banyak orang depresi itu kayak kena flu ya udah. Bisa hilang makan obat. Atau minum jamu hilang. Kan kirain kayak gitu, kayak orang mungkin kayak orang buat bercandaan atau kayak kata-kata gaul, ya aku depresi loh. Ada nggak sih kayak gitu? Padahal dia cuma stres aja, banyak pikiran doang. Kayak dimarahin bos. Dimarahin apa? Ya. Kan biar lebih dramatis kan. Iya. Yes. Ya. Orang dulu juga nggak ngerti depresi itu apa, dan dulu juga nggak ada dokter apa spesialis Psikolog atau psikolog gitu kan. Ya mungkin dulu ada, cuman kan orang-orang dari kampung nggak tahu dari. Tapi itu kan intinya jangan beranggapan. Lu pernah nggak kayak nanya ke orang tua lu tau nggak arti depresi? Kayaknya depresi itu sampai, menurut aku ya, stres itu kita masih sadar lah kalau bisa dibilang. Masih. Jawab pertanyaan. Yang mana? Enggak. Tadi tanya. Pernah nanya orang tua lu depresi itu apa? Bukan lu. Nggak pernah sih. Ya kenapa kita harus nanya? Mak, depresi itu apa sih? Biar mereka, menurutku ya mereka harus tahu juga sih, biar masa kayak nambah pengetahuan mereka lah. Karena ada anak yang nggak suka cerita sama orang tua kan. Ada lah. Ya, mungkin orang tua aku kayak gitu. Dia aku tanya aja, "Mak, lu tahu nggak arti depresi?" Dia nggak tahu. loh. Tapi kan karena orang tua kan pasti pengalamannya lebih banyak. Ya pasti mungkin tahu dong. Orang nggak tahu. Mungkin stres, cuman terlalu dibebani kali pikiran, jadi stres kali gitu. Jadi depresi itu banyak double pikiran, stres lah. Iya sih. Dan mereka kira itu bukan penyakit. Padahal itu penyakit. Depresi itu. Depresi penyakit. Yang aku baca ya, depresi itu penyakit. Lu baca dari buku apa? Google, Wikipedia, bla bla bla. Nggak percaya aku.
Kan ada sih yang atau kapan itu ya lagi boomingnya podcast bahas depresi. Ini kita bahas. Kebetulan ada yang kejadian di kota Medan kan. Iya sih. Aku ya depresi apa ya? Ini sampai yang kita nggak ini kan sampai udah gitu mau dibuang mau kemana ya ujung-ujungnya itu mungkin depresi. Ada juga kadang kita mau cuek orang tua, kita cuek orang tua malah Ya kayak kayak gitu lu ya. ceramahin, ngerti nggak sih? Ya malah balik dimarahin atau tambah kesel kan? Ya mungkin banyak orang yang bilang sih kesalahan orang tua itu kalau kita misalnya kita mau curhat, kita depresi nih, orang tua kita malah lebih menceramahi kita, bukannya kayak Dengerin. mendengarkan atau menenangkan kita supaya depresi kita agak turun, tapi malah kebanyakan orang tua pasti bakalan makin diceramahi. Entah ngomong apa. Justru itu yang nggak boleh sih, karena kan itu bisa menambah tingkat kestresan orang gitu. Tapi aku kalau dari orang tua, aku tuh mama aku tuh ya, dia tahu kali tuh aku tuh waktu lagi apa gitu. Maksudnya, misalnya nih aku ada beban pikiran, dia tahu tadi banyak pikiran kok kan katanya. Duh, kok Jadi tahu lu gitu. sering kayak ngobrol sama orang tua gak? Ya, sering, cuman ya, Ya, enaknya- karena tahu gitu. Enaknya kan ada orang tua yang mau kayak ngobrol bercanda kan. Cuman kan dia enggak- tahu anaknya gitu kan. Nggak semua orang tua yang bisa diajak ngobrol, dan salah satu orang tua gue juga nggak bisa diajak ngobrol. Tapi aku sih lebih dekat ke mama sih daripada Iya. ke papa. Giliran diajak ngobrol malah ceramahin, males kadang. Itu beda lagi sih, aku sih jarang sih Makanya- ceramahin karena kan udah besar juga sih. Ya kan kalau lu ngobrol sama orang tua nggak ada batasan umur, mau Iya. masih baik kayak kalau bisa ngobrol atau apa. Kita kan cuma mau ngobrol curhat kan, tapi ini ujung-ujungnya malah ceramahin. Tapi kan pasti kan waktu cerita sama orang tua kan kasih tahu kamu kenapa. Mana pernah ditanya? Aku pernah, aku Ya, mesti berarti orang tanya. tua lu Kan ditanya, kenapa? Ini mah gini-gini. Ya udahlah. masa orang tua aku kayak nggak pernah dapat, dia kayak lebih bisa dibilang cuek juga sih. Mungkin bisa ke money oriented, kasih sayangnya lebih ke money oriented sih. Kasih duit. Money oriented. Dikira ya kita kan ada orang tua kayak gitu kan, nah ini gua kasih duit udah tanda sayang gitu kan. Ya. Dari aku sih pun nggak ada sih, nggak pernah ditanyain lah kayak aku ada masalah, entah aku lagi stres di entah di satu tempat gitu, aku menyendiri nampak kayak udah sebenarnya nampak aku itu lagi kayak entah ada masalah gitu, tapi nggak pernah ditanya sih. Yang ada paling didiemin aja dulu, nanti kalau aku udah mulai agak biasa baru diajak ngomong. Ya masih mending. Masih Ngomongnya diajak pun bukan ngobrol. ngomong yang ditanya entah lu kenapa, enggak, tapi kayak San kesini entah kayak ngomong standar gitulah pada umumnya. Biasa, Oh, dia biasa. nggak cari tahu lu kenapa sebelumnya Ya. gitu kan? Iya, nggak ditanya. Oh. Aku nggak dicari tahu lah entah kenapa aku. Orang tua aku sama sekali kayak oh nggak tahu lah ya, mereka peduli, pasti peduli ya, cuman kayak nggak tahu aja caranya. Caranya beda mungkin. Baterai udah mau habis, mau langsung menutup atau gimana? Udah dah. Udah lah karena baterai Baterai juga mati. udah baterai mau Ya, habis. jadi intinya kok kalian merasa kira-kira Depresi, udah stres mulai nggak bisa berpikir kayak stres gitu atau depresi, Kayak orang kalian bego cobalah gitu ya. untuk sharing-sharing sama teman-teman, jangan dipendam sendiri tahan. karena semakin kalian pendam itu bisa bikin kita itu makin tertekan dan kehabisan akal dan akhirnya berniat untuk makin mengakhiri hidup. Ya Berarti gak kehabisan akal, loh, dia masih bisa berpikir untuk bunuh diri ya. justru ya karena dia habis Maksudnya- akal, dia maksudnya nggak ada ngapain jalan lagi, lain ya lagi, udah. Ngapain lagi. nggak tahu lagi mau jalan kemana lagi. Akhirnya ya pilihan utamanya itu bunuh diri untuk mengakhiri semua permasalahan dia. Ya itu aja lah untuk pembahasan kali ini. Ya. Kok jadi aku yang buka? Ya, Ini kan Pak. cuma ngobrol. Ya ini cuma untuk santai. ya ngobrol iseng untuk ya sekedar membahas berita yang sedang lagi naik-naiknya ini, viral-viralnya ini, masalah orang bunuh diri di Mall Tamrin Medan. Ya juga kita doakan juga bagi yang meninggal ini agar di alam sana dia lebih tenang ya. Ya Itu aja Terima sih. di sisi diterima, Tuhan. ya. Itu aja sih. oke lah, sampai jumpa.
Bye bye. Bye bye. Anjay. Kok bareng-bareng sih? Gara-gara Aku nonton yang hati ikut. gini. Pokoknya tadi aku ikut juga. Anjay. Udah kompak dia, udah kompak. Karena akhir-akhir ini dia upload terus loh.